Halo guys, welcome to my channel. Saat ini saya lagi ada di pelataran parkir stasiun Gambir. Pada pagi hari ini saya akan melakukan perjalanan naik kereta api Taksaka. Kali ini full trip dari Jakarta menuju Yogyakarta. Seperti apa keseruannya? Tonton videonya sampai habis. Oh iya, untuk persyaratan perjalanan kereta api jarak jauh, pada saat ini tidak lagi diperlukan hasil negatif rapid test antigen maupun PCR test, khusus bagi teman-teman yang sudah melaksanakan vaksin dosis lengkap, yakni dosis kedua ataupun sudah melakukan booster. Namun jika belum atau jika tidak bisa divaksin dengan alasan medis, masih tetap harus melampirkan hasil negatif rapid test antigen. Dan bagi teman-teman yang memerlukan hasil negatif rapid test antigen di stasiun Gambir dan juga stasiun-stasiun lainnya, masih tersedia layanan untuk pengambilan sampel antigen dan harganya masih tetap sama di Rp35.000. Untuk di stasiun Gambir sendiri lokasinya di hall sisi utara dekat pintu kedatangan. Di sana pintu kedatangan, dia di sebelah sini. Di seberangnya masjid yang ada di sana. Waktunya 206.1352 Depo Sidotopo. Ini adalah kereta api Taksaka yang akan saya naiki pada pagi hari ini. Liverinya masih menggunakan HUT KAI yang ke-76 yang di-launching pada bulan September lalu. Kereta makanya ada di setelah kereta 3 ya. Hari ini saya akan duduk di kereta 9. Kereta api Taksaka ini membawa 9 kereta, 1 eksekutif stainless steel dan juga 1 kereta luxury generasi kedua dengan konfigurasi untuk yang luxury-nya di 21. Saya kereta 9 livery-nya pakai yang KAI Akses nih, nomor 13. Berarti kebetulan dapat di yang kursi paling belakang. Ini luxury-nya. Toilet kereta api Taksaka stainless steel sudah dipisahkan pria dengan wanita dan tipenya sama aja. Kita lihat. Jangan lupa kalau nutup pintu toilet model gini, nguncinya 2 kali. Ini dikunci, kemudian ini juga dikunci. Nah, karena kalau salah satu aja masih bisa kebuka. Ini walaupun kereta stainless steel-nya ada 2 ya, ada eksekutif dan juga ekonomi premium. Tapi yang eksekutif itu sedikit lebih luas daripada yang premium. Ini dia antara cowok sama ceweknya sama-sama menggunakan kloset duduk. Kelasnya lumayan kenceng ya. Kemudian ada hand shower. Ini ada stikernya cowoknya. Kemudian ini ada tempat sabun, cermin. Di sini ada pegangan tangan ya. Kacanya bisa dibuka. Tapi hati-hati kalau toilet riding, jangan sampai mengeluarkan anggota badan karena sangat berbahaya. Kemudian ini ada pengharum ruangan dan exhaust fan. Di sini disediakan juga gantungan. Di sini wastafelnya airnya lumayan deras ya. Dan tempat sampah itu ada di bawah. Masuk ke sini. Tisunya dimasukkan di sini, ambil dari sini. Oke. Ternyata luxury-nya di yang generasi pertama, ding. Saya kebalik sama luxury-nya Argo Dipangga nih. Kalau Taksaka generasi pertama yang kursinya bisa direbahin hampir 180 derajat. Dan konfigurasinya satu-satu. Kalau yang Dipangga sama Lawu kan yang generasi kedua itu nggak bisa 180 derajat, tapi dan juga konfigurasinya di 21. Ini tulisannya sleeper. Ini sedikit lebih mahal daripada yang generasi kedua. Ini kereta yang saya naiki K1 eksekutif 0 tanpa penggerak, buatan tahun 2019 atau mulai dinas tahun 2019. Kereta yang nomor ke-6. Deponya YK Yogyakarta. Ini adalah trademark untuk kereta api berbodi stainless steel
Jadi ada kode F. Kode F itu artinya keretanya bisa dipacu dengan kecepatan maksimal hingga 120 km per jam. Jadi ini kereta api Taksaka yang saya tumpangi itu menggunakan F juga. Jadi dan betul-betul dipacu sampai dengan kecepatan maksimum di 120 km per jam di petak-petak tertentu. Kemudian di bawahnya itu ada tulisan 43, artinya adalah beratnya, jadi 43 ton. Dan 10 itu adalah jenis bogi atau suspensi atau roda kereta yang digunakan. Jadi menggunakan bogi K10. K10 itu seperti ini nih. Kalau kita lihat, nah ini nih. Jadi kalau kereta api, kereta penumpang itu mempunyai dua jenis suspensi, yaitu yang pertama suspensi primer. Ini adalah suspensi primer, jadi yang meredam getaran antara rel dengan roda kereta. Nah, kalau menggunakan bogi K10 itu menggunakan jenis suspensi seperti ini, jadi menggunakan semacam karet ya. Nah, yang kedua itu adalah suspensi sekunder. Sekunder ini meredam getaran antara bodi kereta dengan boginya atau dengan rumah rodanya. Ini menggunakan pegas ulir. Bogi seperti ini itu mirip dengan yang digunakan kereta api Argo zaman dulu yang kaca lebar, itu bogi K8. Cuman bedanya K8 itu ada lengan ayunnya. Nah, ada lagi bogi tipe lain itu K5. K5 itu berarti baik suspensi primer maupun sekunder sama-sama menggunakan pegas ulir. Kemudian yang paling istimewa adalah bogi K9, itu yang digunakan oleh rangkaian gendut yang dulu dipakai Argo Bromo Anggrek dan juga Argo Muria, Argo Sindoro. Itu suspensi primernya menggunakan sama seperti ini, tapi suspensi sekundernya dia menggunakan air suspension. Jadi kenyamanannya lebih terjaga, seperti dengan KRL Komuter Lain. Oh iya, sebagai tambahan informasi, kereta api Taksaka ini merupakan salah satu kereta api unggulan yang sejak bulan September 2021 lalu dipercepat atau dipersingkat durasi waktu tempuhnya dari Jakarta menuju Yogyakarta hingga hanya menjadi 6 jam 25 menit. Dan istimewanya kereta api Taksaka ini merupakan satu-satunya kereta api non-Argo yang dijadikan kereta api unggulan. Jadi kereta lainnya adalah kereta Argo, seperti kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, kemudian Argo Wilis. Dari Jakarta ada Argo Bromo Anggrek dan juga Argo Parahyangan. Dan bedanya apa sih Argo dan non-Argo? Jadi kalau zaman dulu kereta api full eksekutif itu dibagi menjadi 2 atau 3 ya. Yang pertama adalah kereta api Argo, kemudian ada kereta api Satwa. Nah, Satwa ini setingkat di bawahnya kereta api Argo. Jadi ketika ada berpapasan, maka kereta api Satwa ini akan mengalah, memberikan jalan kepada kereta api yang kelas Argo. Dan kemudian di bawahnya lagi ada kereta api eksekutif campuran. Nah, tapi berhubung sekarang sudah hampir semua tempat di Jawa ini sudah double track, jadi sudah minim adanya persilangan atau berpapasan, maka bisa dibilang kereta api Satwa ini seperti contohnya kereta api Taksaka itu nggak terlalu beda dengan kereta api kelas Argo. Dan termasuk armada yang digunakan juga sama dengan kereta api Argo, seperti Argo Lawu dan juga Argo Dwi Pangga. Jadi kereta api Taksaka ini menggunakan kereta api rangkaian stainless steel yang dibuat pada tahun 2018 atau 2019. Kereta api Taksaka sendiri merupakan salah satu dari 3 kereta unggulan yang ada di lintas Jakarta-Jogja. Jadi selain kereta api Taksaka ada juga kereta api Argo Lawu dan juga Argo Dwi Pangga dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Dan bahkan Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga itu sedikit lebih cepat, jadi sekitar hampir 15 menit lebih cepat daripada waktu tempuh kereta api Taksaka. Jadi duo kereta Solo itu waktu tempuhnya Jakarta Jogja itu di 6 jam lewat 11 menit. Sementara Taksaka di 6 jam lewat 20 menit. Tapi kalau kereta api yang Solo, yang Argo Lawu dan juga Dwi Pangga itu harga tiketnya sedikit lebih mahal daripada kereta api Taksaka. Jadi untuk full trip termasuk Jakarta Jogja ya, itu kereta api Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga itu di harga mulai dari Rp400.000. Sementara kalau Taksaka itu mulai dari Rp380.000. Kalau hari ini saya mendapatkan tiket jauh di bawah itu karena kemarin saya dapat tiket yang diskon itu yang online travel fair. Ini kalau saya buat video trip report suka pada nanya gimana caranya kalau eksekutif dapat nomor single seat tapi yang paling belakang bukan yang paling depan. Atau kalau ekonomi dapat
tempat duduk yang mengarah ke depan, bukan yang menghadap ke belakang. Ini kalau di sini nggak konsisten peletakan keretanya. Contohnya ini, kalau di sini kereta berapa nih? Kereta 8, nomor satunya paling depan. Tapi di kereta 7, nomor satunya paling belakang. Jadi peletakannya nggak konsisten. Kalau pengen dapat ya agak untung-untungan sedikit. Atau kalau misalkan sudah biasa naik kereta tertentu di waktu yang sama, itu bisa jadi transit yang digunakan sama, jadi itu aja gitu. Ini saya juga di nomor 13B, tapi di kereta 7 13B nya paling depan. Sementara di kereta 9 yang saya naiki, kursi 13B nya itu di paling belakang. Cuman kalau kereta jenis stainless steel ini nggak masalah depan sama belakang, karena legroomnya sama-sama luas. Beda dengan kereta api New Image angkatan 2016. Itu untuk kereta nomor tempat duduk satunya sangat sempit legroomnya. Ini adalah lokomotif dinas kereta api Taksaka pagi yang saya naiki, SC206 1352, depo induk Sidotopo. Sekarang kita tengok kereta makannya ya. Oh ya, di paling depan nih kalau ke arah Jogja itu kereta pembangkit. Kemudian eksekutif 1, 2, 3. Kemudian ada kereta makan. Dilanjutkan eksekutif 4 sampai dengan 9. Paling belakang adalah kereta luxury. Kereta makannya M1 stainless steel 2019 yang ke-10. Ada ruang operator, ada ruang sholat yang bisa muat 2 orang, dan ini tempat makannya bisa muat 10, 11, sekitar 18 ya. Istimewanya di sini ada tempat masaknya nih, karena bisa ada layanan live cooking untuk menu-menu tertentu. Ini adalah interior kereta api Taksaka. Jadi tersedia leg rest yang bisa diatur ketinggiannya. Jadi bisa terdapat 2 tingkat ketinggian yang bisa diatur dengan pijakan yang ada di sebelah kanan saya itu. Kemudian untuk legroom, jelas ini sangat lega, saya bisa selonjor. Dan di sini tersedia seat pocket dan juga tas kresek untuk tempat sampah. Kemudian di sini tersedia colokan listrik dan juga meja untuk menaruh gadget ataupun gelas. Itu tersedia gantungan dan juga tirai, tapi di kursi saya tidak ada ya, nomor 1 dan 13. Di sini ada lampu baca jenis LED, nyala ya lampunya. Kemudian di sini di sandaran tangan ada tombol untuk reclining seat dan juga tersedia tempat untuk meja lipat. Ini mejanya nih, jadi bisa dipakai buat makan ataupun buat bekerja dengan laptop misalnya. Kemudian di sana tersedia monitor untuk hiburan dan juga ada overhead compartment.
Ini saya mau kasih lihat kalau misalkan kita ke bagian tempat duduk yang paling depan di kereta Taksaka ini, baik nomor 1 maupun nomor 13, jika kita ke bagian paling depan, legroomnya masih sangat longgar, masih sangat lega. Jadi saya masih bisa selonjor dan privasi juga tetap terjaga. Jadi karena pintunya ada di tengah dan istimewanya kita dapat TV di tempat di depan kita nih. Ini adalah rute kereta api Taksaka dari Gambir, dia langsung menuju ke Cirebon, kemudian Purwokerto, kemudian Kroya, Kebumen, dan Kutoarjo. 3 stasiun ini Argolawu di Bangga tidak berhenti ya, dan mengakhiri perjalanan di Yogyakarta. Sementara arah sebaliknya dari Jogja, Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, kemudian berhenti di stasiun Jatinegara nih. Kereta unggulan lain nggak berhenti dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Di perjalanan kereta api Taksaka siang ini kita masih dapat fasilitas tisu basah dan juga masker secara gratis, dan untuk selimut tidak ada ya karena ini perjalanan siang. Jadi untuk perjalanan eksekutif malam baru yang dipinjami fasilitas selimut gratis. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you feel. Jam 11:39 perjalanan kereta api Taksaka tiba di stasiun Cirebon. Ini lambat sekitar 4 menit nih dari jadwal seharusnya. Jadwal berangkat harusnya 11:38, jadi udah lewat waktu nih. Di stasiun Cirebon ini dilakukan pergantian masinis dan juga kondektur, serta dilakukan pengisian air. Dari stasiun Cirebon hingga stasiun Krupuk, kereta api Taksaka diizinkan untuk berjalan dengan kecepatan maksimalnya di kecepatan 120 km per jam. Nah, ini langsung diberangkatkan kembali nih. Nanti di peta berikutnya di stasiun Kebasan hingga stasiun Yogyakarta itu juga diizinkan hingga 120 km per jam. Tapi sepertinya nggak bisa dicapai karena banyak pemberhentiannya. Berbeda dengan kereta api Argolawu dan juga Dwi Pangga yang dari Purwokerto dia bisa gaspol sampai dengan stasiun Yogyakarta. Oke, saya masuk dulu deh.
kereta api Taksaka menggunakan sambungan gerbong atau sambungan kereta akordeon ya. Mirip seperti yang dipakai KRL. Sebentar lagi kereta api Taksaka akan berhenti di stasiun Linggapura. Jadi berhenti tapi bukan untuk menaik turunkan penumpang, melainkan karena setelah stasiun Linggapura itu jalur kereta double track yang bisa dilalui hanya satu, itu hanya yang di sebelah kiri. Jadi setelah ini keretanya akan berjalan jalur kiri. Untuk double track di Indonesia sendiri kan kalau di kereta api itu berjalan di jalur kanan nih normalnya. Jadi untuk jalur yang sebelah situ untuk kereta yang ke arah Jakarta. Ini kita tiba di stasiun Linggapura. Nah, selepas Linggapura, petak selepas Linggapura dengan stasiun Bumi Ayu, itu ada jembatan Kali Gelagah yang tahun lalu terputus ya. Jadi saat ini sedang diperbaiki, sedang dibangun kembali. Ini dia stasiun Linggapura. Kita lihat nih seperti berkarat ya, karena sudah tidak lagi digunakan sekitar 1 tahun lewat. Jadi di sebelah sana itu ada jembatan Kali Gelagah. Nah, fondasinya pada sekitar awal tahun 2021 lalu itu tergerus air sungai. Jadi jembatannya tidak bisa digunakan atau dilintasi kereta api. Jadi kereta api dari arah Jakarta menuju Purwokerto itu pasti dibelokkan menuju ke sepur yang sebelahnya nih, berjalan jalur kiri. Jadi keretanya harus berhenti untuk berpindah menuju ke jalur yang sebelah kiri. Mau kereta barang, kereta ekonomi, sampai kereta unggulan, semuanya pasti berhenti kalau dari arah Jakarta. Di stasiun Linggapura dan juga stasiun Bumi Ayu. Di Bumi Ayu nanti keretanya akan kembali menuju ke jalur sebelah kanan.
kita tiba di jalur 4 stasiun Bumi Ayu, papasan nama kereta Ketel tanker. Ini kenapa nggak masuk ke jalur 2 atau 1? Karena nggak ada weselnya dari sana. Jadi dari arah sana nggak ada wesel yang belok langsung ke jalur 1 2. Jadi kita belok dulu ke jalur 4, baru nanti di sana geser masuk ke sepur yang kembali ke jalur kanan. Turun penumpang nih, satu keluarga. Berangkat kembali nih. Jam 12.53. Jam 13.32 perjalanan kereta api Taksaka tiba di stasiun Purwokerto, lambat 2 menit daripada jadwal seharusnya. Seharusnya akan diberangkatkan kembali pada pukul 13:33 menit. Di stasiun Purwokerto ini dilakukan pergantian masinis. Gerimis ya, mendung.
Ini dilakukan pengisian air juga nih di stasiun Purwokerto. Oh, mau berangkat lagi nih.
Jam 13.55 perjalanan kereta api Taksaka tiba di stasiun Kroya, lambat 1 menit nih. Di sini akan berhenti selama hanya 2 menit. Stasiun Kroya sendiri merupakan stasiun percabangan. Jadi tadi kita lihat percabangan tuh yang ke arah sana lurus itu ke arah stasiun Bandung. Sementara kita tadi ke arah kanan gitu. Jam 14.27 perjalanan kereta api Taksaka tiba di stasiun Kebumen. Akhirnya bisa tepat juga nih, dari Cirebon lambat terus sampai Kebumen tepat waktu. Waktu tunggunya hanya 2 menit nih di sini nih. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Taksaka. Saat ini perjalanan Anda semakin baik. Tadi di peta dari stasiun Kroya sampai dengan Kebumen itu ternyata digaspol lagi di kecepatan 120 km per jam. Jadi
dari Purwokerto, Kroya masih terlambat, tapi di stasiun Kebumen udah tepat waktu nih. Persiapan masuk stasiun Kutoarjo. Tadi digeber lagi di kecepatan 119 km per jam. Kayaknya awal waktu nih. Sekarang jam 14.45. Jadwal tibanya jam 14.48 harusnya. Tiba di stasiun Kutoarjo. Jam 14.46, awal 2 menit daripada jadwal seharusnya jam 14.48. Jadwal berangkat kembali jam 14.50. Ada kereta apa nih di sebelah nih? Saunggali kayak. Oh iya, Saunggali. Ini kereta api Saunggali. Tadi berangkat dari Jakarta jam 7 ya. Sekitar itu. Nanti berangkat lagi malam menuju Jakarta. Di sebelahnya ada
Ekonomi, nggak tahu deh kereta apa tuh. Oh kereta ini kali, apa tuh, Kuto Jaya Selatan kali ya. Kereta ekonomi, diponya Kuto Arjo. Langsung diberangkatkan kembali nih. Oh tapi kayaknya on time sih, 14.50. Tepat jam 14.50 kembali diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Ini saya ambil video dari toilet nih. Cuman tidak sampai mengeluarkan anggota tubuh.
Tepat jam 15, awal 1 menit ya, 15.34 perjalanan kereta api Taksaka tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta. Awal 1 menit daripada jadwal seharusnya jam 15:35, langsung disambut gelabakan nih. Ini nggak kebagian peron ya, kita turunnya di sebelah kanan. Oke guys, saat ini perjalanan kereta api Taksaka sudah tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Tugu, Yogyakarta. Ini langsung disambut hujan ya. Overall saya puas banget dengan perjalanan kereta api ini. Jadi ini satu-satunya kereta api eksekutif non argo yang menjadi kereta unggulan. Jadi waktu tempuhnya hanya 6 jam 24 menit ya untuk perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta. Oke guys, saya akhiri video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya.